paham tentang hukum di negara Hong Kong, Anda mengambil video orang lain tanpa izin, ini pelanggaran. Mbak E, pelanggaran nih sampean iki. Sampean membuat video ini dan Anda ngomongnya jorok, Anda merendahkan, itu pelanggaran. Karena apa? Itu bukan video baik, tapi video buruk kemudian Anda sebar. Tapi kalau reporter mengambil foto video orang lain, itu karena ada lindungan hukum. Anda siapa? Apakah Anda ini Facebooknya pro itu atau YouTube-nya itu sudah Anda daftarkan sebagai sosial media yang sah di negara Hong Kong? Enggak kan? Kalau enggak berarti Anda kui bisa kena pasal. Ini yang pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah, kalau mbak-mbak semuanya kondisi ini hari masih diberi kesehatan, dan saya harap semoga mbak-mbak semuanya dijauhkan dari segala bentuk bahaya apapun itu di sekitar sampean, dan semoga sampean juga dipermudah urusannya sampean mbak, duitnya gajine iso terkumpul, kemudian gajine barokah, sampean pulang dalam keadaan selamat, utuh, tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun. Amin amin robbal amin. Senin kalian dengan pembahasan kasus yang terjadi kemarin. Pasti sampean sudah tahu nih tentang apa, karena sejak kemarin sebenarnya sudah heboh beritanya. Jadi hari ini aku bakal membahasnya, karena kalau kemarin tak bahas pasti sampean gak ada waktu buat nonton. Oke, untuk menemani aktivitas sampean yang mungkin kemarin terjebak T8, jangan yang banyak banget tak temenin mbak. Jadi silakan ambil sisi positifnya, gua negatifnya, dan tolong mbak-mbak semuanya jangan ketik buat pelajaran kawan-kawan semuanya, mbak-mbak semuanya, khususnya adik-adik, dan khususnya bagi para tomboy untuk menjaga lisan, ketikan, dan tolong calm down, jangan marah ya untuk menghadapi orang-orang yang nggak suka sama sampean. Oke, nggak usah lama-lama. Hari ini terlalu banyak bahasa-basi pembukaannya, kita bakal membahas satu persatu buat sampean semuanya. Jadi ceritanya mbak, pertengkaran antara kedua belah pihak, antara grup Y sama grup E ini sebenarnya terjadi sudah dari Agustusan mbak, Pak, mungkin pertengahan Agustus. Jadi inisial si E, dia ini adalah konten kreator mbak. Jadi dia memang suka sekali ngambil foto, video, kemudian di situ dia bakal mengomentari, nggak jauh beda lah sama aku, sama kawan-kawan semuanya yang dimana kerjaannya aku jadi konten kreator, baik itu Facebook Pro atau YouTuber. Jadi pasti kita akan mengomentari apa yang menurut kita naik, dan nanti pasti viral FYP. Nah pasti sampean bakal ada komentar nih. Nah sama seperti si E ini. Si E ini memang mengomentari video yang dia ambil, foto yang dia ambil, tapi bahasanya terlalu kasar dengan istilah yang sudah saya lihat mbak dari minggu-minggu kemarin. Jadi sebenarnya aku tuh melihat mbak, kalau kasusnya ini nggak terjadi kemarin saja, tapi dari minggu-minggu kemarin mereka memang sudah perang di sosmed. Bahkan banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Ini juga menyerang yang namanya E tadi, karena si E ini suka sekali mengambil foto video tanpa izin, kemudian caption iki macam-macam. Nah ini yang membuat para orang-orang yang kena paparazzi emosi mbak. Nah salah satunya apa sih? Ngatain nih, goblok, SDM rendah. Aku nggak level duduk di pinggir-pinggir jalan, nggak level makan di trotoan, atau nggak level nih makan di jalan-jalan. Pokoknya seperti itu mbak, isi dari komentare, kemudian isi dari caption nih. Nah secara otomatis
ini membuat orang-orang yang membaca iki nggak suka, Mbak. Bahkan orang yang di video juga makin nggak suka dengan perilaku si E ini. Akhirnya terus di situ terjadilah terus menerus, Mbak. Bahkan sampai dilabrak sama mbak-mbak juga karena kasus yang kurang ajar tadi. Tapi sekali lagi cuma tengengesan si ini. Nah, kemudian bergulirnya waktu iki terus menerus, Mbak. Bahkan ada kasus di mana si E ini lagi berantem sama si Y di Facebook. Nah, si E ini nantang. Nah, sama si Y kan dua-duanya tomboy ini. Jadi kalau ditantang secara otomatis jiwa laki-lakinya muncul, Mbak, refleks nih, menantang aku, yo tak ladeni tantanganmu. Nah, seperti itu. Nah, setelah ditantang mau ketemuan kurang dari 3 hari, si E tadi iki minta maaf, Mbak. Minta maaf atas perilaku dia yang kurang baik. Tapi banyak pihak yang dirugikan sama dia. Sekali lagi saya mohon maaf. Tetapi ujung-ujungnya permintaan maaf itu tetap aja ini tidak sesuai dengan sikap dan tulisan. Ininya dia membuat ulah kembali dan akhirnya sama si Yeki benar-benar didatangi dan ketemulah mereka ini di samping Hotel Regal. Setelah itu ketemu, terjadilah pelemparan tahi yang dilakukan oleh si Y kepada si E karena terlalu nyocotnya, kamu terperilakunya juga dianggap nantang, dan kui karena pada emosi ya kui terjadinya pelemparan tai dan si E kui nggak terima. Ceweknya si E kui nggak terima yang pakai baju putih, akhirnya dia juga menyerang cewek si E. Jadi cewek sama cewek ya akhirnya berantem. Kemudian di situ si E datang juga setelah pelemparan tai tadi. Akhirnya dia pindah tempat agak ke Hotel Regal sampingnya. Nah, setelah itu jambak-jambakan antara cewek sama cewek. Kemudian di situ si E datang, Mbak. Nah, ketika si E datang, nah dari situ terjadilah pergulatan. Silakan Mbak tonton videonya ini. Oke, lihat Mbak, telokan ki sampai jambak-jambakan sampai ndelosor nih lantai, Mbak. Jangan seperti gulat ini. Setelah disiram sama air apa tai tuh ini. Jadi ini kejadian minggu kemarin, Mbak. Katanya pagi. Nah, ini ada yang memvideo temannya si Y tadi. Tuan. Nah, ini, nah, kita si anu wi. Nah, ini yang namanya si E. Datang-datang langsung melakukan pemukulan. Jadi dia sebenarnya juga memukul. Jadi kalau dia bilang dia hanya bertahan, itu salah. Kalau dia bertahan, dia harus melerai tapi tidak boleh melakukan pemukulan. Nah, ini ceweknya si E tadi. Kasihan sih, tapi gimana lagi? Wong itu maunya mereka. Kalau nggak diselesaikan dengan baku hantam itu, ini mana selesai. Jadi intinya masih berlanjut ini. Masih jatuh-jatuh nih. Nah, mereka ini yang dirugikan, perkataannya juga ikut menyerang, Mbak. Tuh, semuanya sandal, kemudian isi tas, ini sampai kemana-mana. Dan itu sampai tainya sampai di lantai. Yang kuning itu tai, Mbak. Selesai adu jotos jambak-jambakan lempar tahi tadi, akhirnya kan mereka kan udah berhenti nih berantemnya. Nah, grup si E sama pacarnya ini pergi, sedangkan si Y sama grupnya ini juga pergi. Sebenarnya si Y juga membawa rombongan yang cukup banyak, yang dimana rombongan ini orang-orang yang dirugikan oleh si E. Jadi mereka ikut si Y untuk ya melakukan perlawanan tadi biar si E ini kapok, nggak begitu lagi. Sebenarnya
bagus, tapi kalau ini dibarengi dengan cara kekerasan di tempat umum, sebenarnya ini yang kurang layak ditonton dilakukan oleh kawan-kawan. Kan kawan di Hong Kong gue kan sebagai BRT kan mencari rezeki di negara orang. Jadi menurut pandanganku memang kurang baik Mbak untuk dilihat, untuk dipertontonkan, apalagi kalau sampai viral di mana-mana dan dipastikan nanti bakal masuk berita online juga kalau kasus seperti ini semakin dilebarkan. Nah, setelah si E sama pacarnya sama temannya satu lagi ini pergi, barulah si E ini telepon Mbak polisi. Di situ menceritakan kalau dia ini habis digebuki sama PRT lainnya lagi, jadi minta bantuan polisi, melapor ke polisi. Nah, karena mengetahui ini ada pertengkaran sesama PRT dan pasti ini tidak mungkin kalau lapor itu kalau tidak ada yang fatal itu tidak mungkin. Makanya polisi itu membawa tim medis Mbak. Dan ternyata di situ pacar dari Y iki bapak belur Mbak, dijambak, dicakur, dan di situ memang ada cakurannya. Setelah itu diperban di bagian ini, nah si cewek ini telepon Mbak, orang rumah mungkin dalam keadaan nangis, keadaan histeris, padahal di situ ada petugas. Teriak-teriak. Nah, ini yang kurang pantas juga kita saksikan karena di situ ada tim medis yang dimana mereka masih menjalankan tugas. Tentu mereka stres juga merasakan sampean yang berantem di negaranya. Jadi mereka tuh stres buat tambahi pisan dengan teriakan Anda, dengan histeris Anda, mereka tambah stres. Itu saran saya untuk kawan-kawan semuanya, termasuk mbak-mbak itu, sekali lagi tolong untuk menjaga sikap, nggih. Tolong dimanapun Anda berada, tolong jaga sikap dan tahu situasinya, nggih. Oh, kita bakal lanjut lagi. Jadi setelah kejadian ini, akhirnya rame lagi, Mbak. Nah, ramenya gimana? Yang namanya E ini akhirnya membuat status. Nah, statusnya apa sih, C? Tak bacakan ya. Ini penyerangan yang sudah direncanakan karena mereka datang di bawah hotel dan menyediakan tahi. Jadi, C, aku nggak ketawa, Mbak. Soalnya aku bayang nih, bagaimana si E ini mukanya penuh tahi yang dilempar oleh musuh bebuyutannya. Pasti ya, maksudku ini kan musibah juga Mbak. Sebenarnya aku nggak pengen ngakak, tapi aku bayang nih ketika si E ini dilempar tai kemudian kena muka. Nah, ini yang menurut aku lucu, tapi sekali lagi semoga tidak lanjut lagi kasusnya dan mereka bisa damai dan bisa kerja kembali. Jadi kalau netizen bilang sama-sama mukul, saya melindungi diri sendiri dan pasangan saya. Jadi kita jelas korban penyerangan. Jadi nggak usah banyak bicara karena ini sudah di ranah hukum. Jelas diproses, tinggal tunggu saja update-nya. Semua yang bersangkutan sudah saya up yang tadi mukul. Oke, nanti kita bahas apa yang dia tulis tadi di Facebook setelah dia lapor polisi. Oke, nah setelah dia bikin status di situ, barulah si Y ini ngeliat statusnya, terus bilang ya cemen, cuman digituin aja udah lapor Pak D. Jadi untuk mbak-mbak semuanya, ini yang saya ketahui. Jadi dimulai dari perkataan di Facebook. Jadi hati-hati untuk mbak-mbak semuanya, jika Anda ini konten kreator, Anda mengambil foto video orang, kemudian caption Anda ini menyakitkan. Orang kalau nggak terima pasti bakal mendatangi Anda. Kalau Anda tidak minta maaf dengan tulus, maka bakal Anda dikejar. Tapi kalau Anda terus-terusan menantang, maka orang nggak bakal terima, Mbak. Nah, ketika nggak terima, kemudian Anda ini menyerang orang-orang yang lain, maka orang yang Anda serang ini akan berkumpul, kemudian akan mendatangi Anda rame-rame, kemudian sampai melempar tahi ke muka Anda, ke lambe Anda. Karena apa? Anda ini kurang menjaga sikap di sosmed. Setiap berantem yang dilakukan oleh PRT di tempat umum ini dimulai semuanya dari sosmed, Mbak.
Itu kenapa saya kalau membuat video, sekali lagi mohon maaf, sama lihat nggak video saya kalau memberitakan hal-hal yang buruk tentang PRT, ini saya hati-hati sekali. Bukan karena saya takut, tapi di sini saya menghargai Anda. Anda salah nih, tapi bukan berarti saya harus menghakimi Anda. Aku hanya memberikan pelajaran nih ke orang-orang lain, jangan sampai melakukan hal yang sama. Itu tujuannya. Tapi bukan ranah saya untuk menghakimi Anda. Jadi itu kenapa saya kalau membuat video kemudian nulis di VT, itu bahasanya harus benar, hati-hati. Bukan karena nanti takut dilaporkan hukum, tapi saya menyadari saya ngambil kasus ini buat dijadikan cuan. Nanti yang bakal saya makan cuan itu. Cuan tuh yang bakal saya beli nih untuk keperluan, kemudian saya makan. Nah, saya tidak ingin mengotori hati saya dengan cuan-cuan yang seperti itu. Saya hanya membahas ini lomba positif, ini lomba negatif. Jadi, biarpun sampai nggak seneng nih dengan pembahasan saya yang mungkin simple, kurang greget nih. Kayaknya Anda tidak pinter caranya menggunting dan membuat kasus ini semakin rame. Karena apa, bahasa Anda itu terlalu gitu-gitu aja. Nah, Anda kan sukanya gimana bahasa yang bisa memancing emosi, kemudian banyak sekali komen-komen, oh ya bener dong, jangkrik, tai asu, saya masih seneng. Tapi sekali lagi aku tidak ingin seperti itu, Mbak. Jadi ini bahasanya sebenarnya formal aja. Aku nggak ingin yang lebih jahat lagi bahasaku untuk kawan-kawan yang mungkin membuat kesalahan. Nah, untuk kasus 2 orang tadi, sebenarnya kalau sampean paham tentang hukum di negara Hong Kong, Anda mengambil video orang lain tanpa izin, ini pelanggaran. Mbak pelanggaran nih sampean lagi. Sampean membuat video ini dan Anda ngomongnya jorok, Anda merendahkan, itu pelanggaran. Karena apa? Itu bukan video baik, tapi video buruk kemudian Anda sebar. Tapi kalau reporter mengambil foto video orang lain, itu karena ada lindungan hukum. Anda siapa? Apakah Anda ini Facebooknya pro itu atau YouTube-nya itu sudah Anda daftarkan sebagai sosial media yang sah di negara Hong Kong? Enggak kan? Kalau enggak berarti Anda bisa kena pasal. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda dilempar tai, Anda hanya melakukan ibaratnya adalah pertahanan Anda, makanya Anda juga menyerang balik. Tetapi ketika Anda menyerang balik, Anda salah. Anda nggak tahu hukumkah di negara Hong Kong di mana hanya diperbolehkan menyerang orang yang menganiaya Anda jika orang tersebut ini mengambil barang Anda, contoh merampok. Itu baru boleh Anda melakukan penyerangan, pemukulan, bacokan, bahkan tonjok-tonjokan. Itu boleh. Di kasus Anda ini jelas-jelas Anda memulai kasusnya dengan nyocot ini Facebook. Anda cari masalah di Facebook. Kalau grupnya Y dan rekan-rekannya ini melaporkan kalau Anda ingin nyinyir mereka, menghina mereka, merendahkan mereka, jelas Anda yang kalah. Karena Anda yang memulai pertama kali. Jadi hati-hati kalau telepon petugas seperti polisi. Karena nanti bakal didalami. Anda ngomong Anda diserang dulu, tapi Anda asal muasalnya dari mana? Karena ini dimulai dari Anda dulu. Nah, di situ kemudian Anda juga ikut nyerang walaupun yang nyerang mereka dulu. Jadi tolong ini bedakan. Nah, ketika Anda juga menyerang, Anda sama aja dengan grupnya Y, karena Anda menyerang. Kecuali kalau Anda diem nih, ditonjoki, dijambak, diem nih. Nah, kemudian Anda luka, baru betul. Tapi di situ juga Anda melakukan penyerangan. Jadi sama aja Anda juga kena. Anda melapor, tapi Anda juga kena. Anda dideportasi, ya pasti. Kalau majikan Anda tidak mau. Kalau terjadi kasus lagi, Anda pasti deportasi karena sudah masuk catatan hitam.
Tapi kalau kejadian sekali itu masih bisa toleransi. Paling Anda cuman disuruh bayar denda, atau Anda ini dikasih kesempatan dalam setahun. Kalau dalam setahun sampai bisa menjaga sikap, oke. Tapi kalau setahun terjadinya pertengkaran kembali dengan orang lain, siap-siap Anda yang bakal dideportasi, di blacklist dari Hong Kong. Jadi ada nih toleransi dari pemerintah Hong Kong atau polisi Hong Kong mengenai kasus-kasus berantemnya teman-teman di negara Hong Kong. Nggak langsung di blacklist, tapi biasanya ada jangka waktu 1 tahun. Kalau kelakuanmu baik di tempat umum, lolos, nggak masalah. Tapi kalau dalam 1 tahun sampai membuat ulah kembali, siap-siap di blacklist. Jadi dalam kasus ini dua-duanya juga salah, dua-duanya juga kena. Anda ini katanya nggak memulai duluan, tetapi Anda ini sudah melakukan perlawanan. Nah, kalau Anda bilang aku hanya mempertahankan diri, karena itu aku melawan. Tapi kasus Anda ini bukan kasus perampokan barang Anda. Anda nggak kenal sama si pelaku. Kemudian pelaku ini mengambil tas Anda, HP Anda, baru Anda boleh melawan. Tapi sampean kenal Mbak sama si Y dan the gengnya tadi. Karena sampean kenal, karena dimulai dari sosial media, tentu sampean dianggap tetap ai salah, si grup Y juga salah. Jadi si E sama si Y ini dua-duanya salah. Tenang, tidak bakal di blacklist, dikasih peringatan. Cuman takutnya majikan Anda yang bakal tidak terima. Tapi untuk si Y ini masih bisa nih, di ibaratnya masih bisa diajak ngobrol majikannya. Lah ajak ngobrolnya gimana sih Kak? Bilang gini, Dadai, aku kilo di Facebook, videoku diambil, temenku ketika jalan-jalan di luar ini juga diambil, kemudian dikatain caption yang macam-macam. Nah, sudah kami tegur, tapi dia kemelelet, dia malah nantang balik, makan tak temuin. Nah, si Y masih enak, takutnya si E ini yang kena imbasnya. Jadi hati-hati buat kawan semuanya, kalau ngambil video pelanggaran, tidak boleh ngambil video orang lain karena Anda bukan siapa-siapa. Anda ini cuman pejuang Facebooker atau YouTuber yang tidak sah di Hong Kong. Jadi sebenarnya mohon maaf ya nih, Facebook Pro ataupun YouTuber ini semuanya adalah kerjaan yang ilegal juga di Hong Kong. Jadi hati-hati kalau orang nggak terima, Anda bisa dikasuskan dalam posisi seperti ini. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, sekali lagi kasus lempar tahi tadi, iku juga tidak boleh ngeludah orang aja. Aku juga sudah masuk pasal yang dimana dianggap menyiramkan barang yang menjijikan ke orang lain. Apalagi kalau sampai tahi, ini juga masuk pasal. Jadi sebenarnya yang diproses ini hanya tahinya aja. Nanti kalau seandainya ini benar-benar berlanjut, tapi untuk si E pun ini juga bisa menimpali. Kenapa kok sampai dia membuang tahi? Mungkin karena greget dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kawan-kawan semuanya jangan meniru. Kita sudah pernah membahas kasus kemarin di MTA Ruang Tunggu. Kemudian di mana Mbak? Sunwan apa Jungwan? Nah, ini seperti di situlah. Nah, Satin apa mana? Aku lupa. Nah, kemarin kan juga seperti itu antara si tomboy dan mantan ceweknya. Ya sekali lagi, yo maksudku rebutan yo jeruk sama jeruk lah. Nah, ini terjadi lagi walaupun bukan perihal sama, tapi kan ini intinya kan juga kasus yang hampir sama, berantem di tempat umum walaupun perkaranya beda. Hati-hati buat kawan-kawan semuanya, jangan Anda terlalu emosi, tahan. Tapi kalau sampai terus-menerus emosi Anda ini terus digugah oleh mereka-mereka, Anda bisa melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Awal
untuk penanganan kasus Anda. Lapor ke polisi beserta kawan-kawan Anda kalau Anda tidak nyaman dengan orang ini yang suka ngambil video Anda dengan caption yang macem-macem. Anda laporan polisi dulu, Mbak. Tapi kalau polisi sudah tidak ada penanganan, Anda tindak. Dan di situ nanti kami bilang sama polisi, saya sudah lapor loh, tapi orang ini tidak jerah sama sekali dan malah membuat hal-hal yang serupa yang lebih menyakitkan lagi. Jadi situ mbak-mbak kan ibaratnya sudah main cantik untuk menangani kasus Anda. Lain kali nggak usah berantem, karena di sini Anda tidak hanya membawa nama baik Anda sendiri, membawa nama TKW Indo, dan juga membawa nama bangsa kita. Jadi hati-hati kalau Anda bertindak di perantauan. Ingat Anda di Hong Kong, kui tujuannya utamanya adalah mengais rezeki, pulang berhasil, kemudian bisa menggunakan rezeki Anda, gaji Anda untuk masa depan Anda, keluarga Anda. Fokus on yang kono, nggak usah terlalu mikir-mikir apakah ngurusi seperti itu. Dan satu lagi ini si Anda konten kreator, pakai bahasa yang bagus. Karena ketika Anda pakai bahasa yang bagus, orang pun akan enak membacanya. Tapi kalau Anda merendahkan, ngata-ngatain orang lain, tentu mereka banyak yang tidak terima dengan caption Anda. Karena saat mereka tuh sudah capek kerja di tempat majikan, pikirannya wis munyer, mau tambahin lagi dengan perilaku Anda, dengan caption Anda, tambah emosi, tambah panas. Nah, sampai terjadilah berantem di tempat umum tadi. Dan untuk kawan-kawan semua, jangan sampai bawa tahi atau mungkin ludah, jangan sampai ya Mbak. Walaupun mungkin sampean geram dengan mulutnya dia, tapi sekali lagi next buat pelajaran. Kencing ataupun tahi ataupun ludah, jangan sampai Anda buat untuk menyerang, karena ini ada pasalnya juga. Semoga dengan adanya pembahasan ini, pembelajaran ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Indiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.